Terus kita tinggal panggil fungsinya, misalnya alamat datang tadi Nurul, masukin parameternya di dalam tanda kurung. Terus misalnya karena ini bersifat reusable ya bisa kita gunakan lagi untuk nama yang lain gitu. Misalnya Aisyah gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu ngeprint ini gitu halo dan selamat datangnya secara berulang-ulang, cukup sekali aja di 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 sini gitu ya, di print. Nah, nanti kita tinggal masukin parameternya yaitu nama. Jadi lebih ringkas gitu kodenya. Kalau misalnya sederhana kayak gini ya mungkin nggak terlalu kelihatan signifikan gitu ya perbedaannya. Tapi nanti kalau untuk yang lebih advance, kodenya itu akan terasa ya bedanya gitu. Nah, karena kita di sini baru perkenalan cara bikin fungsi, jadi kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Nah, untuk parameter di Python itu ada dua jenis ya, parameter wajib dan parameter opsional. Oh, atau ya, parameter opsional. Parameter wajib dan parameter opsional. Parameter wajib ini berarti wajib diisi. Maksudnya wajib diisi ya seperti tadi. Misalnya ini ya. Ini kan parameternya nama. Nah, wajib diisi nih. Misalnya kita di sini nggak ada apa-apanya. Nanti ketika dijalankan itu akan error. Karena selamat datang itu harus menerima satu parameter gitu. One required argument yaitu nama gitu. Sedangkan di sini nggak ada namanya, makanya error. Jadi wajib diisi nama seperti tadi gitu. Nah, ini parameter wajib. Bagaimana dengan parameter default? Tuh kita bisa memasukkan di sini untuk menghindari error seperti ini gitu ya. Kita bisa masukkan di sini misalnya namanya kalau tidak didefinisikan misalnya user gitu ya. Di sini kita ulang. Nah, ini yang dinamakan parameter opsional. Parameter opsional ditandai dengan adanya ini nilai default. Nilai default itu apa? Nilai default itu adalah kalau fungsinya tidak diisi, maka ditampilkan nama yang ini gitu. Makanya ketika ini dia halo user. Tapi ketika namanya diisi di sini, maka yang nilai defaultnya itu diganti jadi nama yang ada di sini gitu. Jadi kalau tidak di waktu manggilnya nggak pakai nama, maka pakai nilai default. Kalau pakai nama, maka nama yang ini yang akan di print gitu. Ya, Hasya dan Yusuf. Itu ya, ini dinamakan parameter opsional. Jadi boleh diisi, boleh enggak. Boleh diisi seperti ini, boleh tidak diisi seperti ini. Kalau tidak diisi, maka akan diisi oleh parameter defaultnya gitu, nilai parameter defaultnya. Ini dinamakan opsional, beda ya dengan yang tadi wajib. Kalau yang wajib tidak ada ininya.
Tapi kalau seperti ini bentukannya berarti dia opsional. Nah, misalkan gimana kalau fungsinya itu ada lebih dari satu parameter. Misalkan di sini aku mau bikin suhu udara daerah derajat satuan sama dengan Celcius. Terus di sini aku mau ini aduh suhu di misalnya daerah adalah derajat Celcius, derajat satuan. Kita mau nge-print suhu di daerah adalah sekian derajat, satuannya apa ya? Bisa Celsius, bisa Fahrenheit, bisa misalnya Kelvin gitu. Itu yang kita definisikan di sini. Nah, di sini kita punya fungsi namanya suhu udara. Ini nama fungsinya ya. Dan 3 parameter yaitu daerah, derajat, dan satuan. Ini parameter daerah dan derajat harus diisi karena merupakan parameter wajib. Sedangkan satuan ini boleh diisi, boleh tidak, karena dia adalah parameter opsional. Parameter opsional itu yang ada sama dengannya gitu ya, sama dengan nilai defaultnya. Jadi ketika kita memanggil fungsinya, itu caranya suhu udara, misalnya Surabaya gitu. Surabaya itu 30 gitu. Ini adalah daerah dan ini adalah derajatnya yang harus diisi. Sedangkan di yang sini itu tidak memanggil satuan, jadi nanti akan memakai nilai default gitu ya, yaitu Celsius. Kita juga bisa memanggil suhu udara misalnya di Bogor gitu ya, 86 Fahrenheit. Jadi karena kita memasukkan nilai Fahrenheit, nanti satuannya itu bukan Celsius, tapi Fahrenheit. Akan coba jalankan, nah seperti ini. Karena di bagian ini tidak memanggil satuan, berarti pakai yang default ya. Makanya di sini Celsius. Tapi karena di sini memasukkan nilai satuan, gitu kan, di sini satuannya adalah Fahrenheit, bukan Celsius. Nah, teman-teman, waktu memanggil parameter itu urutannya harus sesuai dengan yang di sini ya. Misalnya kalau di sini pertamanya daerah, berarti di sini kesatunya daerah. Kalau di sini keduanya derajat, ya berarti di sini keduanya derajat gitu. Dan ini ketiganya satuan gitu. Diperhatikan urutannya, jangan sampai seperti ini. Misalnya ya,
Aku manggil suhu udara, aku skip daerahnya langsung, misalnya 35 ini ya, Celcius gitu ya. Karena kayak gini gitu ya, aku skip yang daerahnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nih, yang ini dibaca sebagai daerah, sedangkan yang ini dibaca sebagai derajat. Dan satuannya pakai nilai default. Itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, jadi kayak gini. Suhu di 35 adalah Celcius Celcius. Itu kan salah ya. Maka harus diperhatikan urutannya. Kalau teman-teman tidak mau kebalik-balik seperti ini, teman-teman bisa pakai di sini ya, pakai nama misalnya ya. Nah, namanya derajat. Terus misalnya daerahnya di dikasih nilai default. Kita cepat default. Argumen default argumen. Namanya berarti derajatnya segini nih, satuannya segini. Default argumen follows default argumen. Oh. Atau misalnya yang derajatnya yang dijadikan default, misalnya 30 Celcius, namanya berarti kayak gini aja. Jadi di sini kita punya satu parameter wajib yaitu daerah, kemudian dua parameter default yaitu M. Ya, parameter default yaitu derajat dan satuan. Atau parameter opsional ya. Opsional. Nah, di sini kita ngasih nilai daerah, derajat, dan satuan. Kenapa dikasih nama ini yang daerah sama dengan gitu ya, derajat sama dengan satuan sama dengan, supaya kalau misalnya teman-teman mau balik-balik apa urutannya itu tidak ngaruh, misalnya derajat dulu gitu ya. Begini, itu tetap bisa. Oke, jadi kalau teman-teman pakai nama parameter seperti ini, teman-teman mau urutannya seperti apapun tidak sama dengan yang di sini itu masih bisa. Terus nanti nggak akan ketukar-tukar juga, misalnya eh, kalau misalnya teman-teman kayak gini ya, suhu udara tuh ini daerahnya Jakarta gitu. Terus aku mau pakai, misalnya kalau nggak pakai nama parameter ya jadinya kayak gini. Suhu di Jakarta adalah Fahrenheit Celcius karena di sini dianggapnya
daerah, ini dianggapnya derajat gitu. Sedangkan satuannya dianggap Celcius gitu kan. Jadi salah gitu penafsirannya. Makanya untuk menghindari itu ya jaga-jaga aja. Pakai nama parameter daerah sama dengan gitu. Terus ininya satuan sama dengan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin urutannya sama dan misalnya ininya cuma ada satu gitu ya, parameter opsionalnya cuma ada satu, jadi nggak akan ketukar-tukar ya, nggak apa-apa langsung kayak gini. Tapi kalau misalnya takut salah urutannya atau parameter defaultnya lebih dari satu seperti ini, takutnya kan ketukar-tukar ya. Jadi pakai nama parameter. Di sini ada yang mau ditanyain dulu. Sudah cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Oh, kalau gitu kita lanjut ya ke fungsi yang mengembalikan nilai. Kalau tadi fungsi yang kita bahas itu tidak mengembalikan nilai apapun, cuma ngeprint. Dimana dengan fungsi yang mengembalikan nilai itu ditandai dengan adanya return. RETURN, kecil semua ya. Ini yang mengembalikan nilai itu adalah fungsi yang mengembalikan, fungsi yang statementnya itu seperti menghitung gitu ya, menghitung sesuatu, nanti nilai hasil perhitungan itu dikembalikan ke luar fungsi gitu. Contohnya, ini fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, kita punya ada luas persegi gitu, yang menerima parameter sisi perseginya. Dia akan menghitung luas, yaitu sisi dikali sisi, dan nanti akan mengembalikan nilai luas. Ketika memanggilnya, kita pakai sama ya nama fungsinya, kemudian dimasukkan parameternya. Karena di sini parameternya cuma satu ya, yaitu sisi, maka parameter yang dimasukkan juga cuma satu. Tuh, kita jalankan. Nah, kenapa tidak muncul apapun? Karena ya kita nggak ngeprint apapun kan di sini. Jadi ya nggak menghasilkan apapun. Maksudnya nggak menampilkan apapun gitu. Untuk menampilkan sesuatu kita bisa print luasnya. Nah, misalnya kita masukin dulu ya L persegi gitu. Sama dengan kita manggil ini. Terus di print L persegi. L persegi sentimeter. Karena kita udah ngeprint ya berarti hasilnya ini. 10 kali 10 sama dengan 100. Misalkan kita mau menghitung lebih dari satu persegi, ya bisa langsung aja di ini misalnya ini luas persegi kecil gitu. Terus di sini luas persegi besar. Luas persegi misalnya 100. Di sini ditambahin yang kecil yang besar. Jadi jumlahnya gitu ya.
10 kali 10 sama dengan 100, ditambah 100 kali 100, 10.000, jadi 10.100 cm persegi. Jadi nggak perlu nulis di sini sisi kali sisi lagi gitu ya. Luas persegi kecil sama dengan sisi 1 dikali sisi 1 gitu. Ini sisi 2 kali sisi 2, nggak perlu kayak gitu. Cukup masukin aja ke fungsi yang ini. Nanti di sini 10-nya itu akan dimasukkan ke sini, dihitung di sini ya, 10 kali 10, hasilnya luas kan ya, sama dengan 100. Nah, 100-nya ini akan di return lalu dimasukkan ke variabel L persegi kecil ini. Nanti baru ditambahin di sini. Ini juga sama, 100-nya dimasukkan ke sini sebagai sisi gitu ya. Kemudian dihitung 100 kali 100. Hasil perhitungan ini akan di-return sebagai luas. Nanti akan dimasukkan ke variabel ini karena yang kita panggil kan dimasukkan ke variabel. Baru ditambah. Gitu kira-kira prosesnya. Sebuah fungsi juga bisa memiliki dua return. Kan ini mah cuma satu ya returnnya, bisa jadi lebih dari satu. Misalnya kita mau menghitung persentase. Persentase itu kan total dibagi jumlah gitu ya. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa sesuatu yang dibagi 0 itu nggak bisa. Dan dibagi 0 nggak bisa. Apapun dibagi 0 itu tidak bisa kan ya. Zero division error. Division by zero itu tidak bisa. Makanya ketika melakukan ini perhitungan presentase ya, persentase sama dengan total dibagi jumlah dikali 100. Nah, jumlahnya itu harus lebih dari 0. Karena jumlahnya ada di bawah kan ya. Kalau jumlahnya sama dengan 0, ya berarti si totalnya itu nggak bisa dibagi dengan 0. Alias tadi zero division ya. Makanya kita bikin fungsinya tuh seperti ini. Misalnya definition kita ngitung persentase total dan jumlah. Parameternya 2 ya, total dan jumlah. Kemudian kita cek kalau jumlahnya lebih dari 0, dan totalnya itu kurang dari sama dengan jumlahnya itu jumlah keseluruhan gitu. Maka return total dikurang jumlah dikali 100. Kan kalau misalnya kita ngitung berapa 10 per 100 atau misalnya 90 per 100 gitu kan ya kalau ngitung persentase. Berarti kan yang totalnya yang di atasnya itu harus lebih kecil daripada ini kan ya, daripada yang di bawahnya. Makanya dikasih kondisi seperti ini. Jadi jumlahnya harus lebih besar 0 dan totalnya harus lebih kecil dari jumlah. Lebih kecil sama dengan jumlah gitu. Kalau memenuhi kondisi ini, kita akan mengembalikan nilai total dibagi jumlah dikali 100, sedangkan selainnya
itu akan return false. Ini salah gitu ya. Entah division sama error, maksudnya dibagi 0 atau tadi ya, zero division error, atau totalnya lebih dari jumlah. Seperti ini kita jalankan. Oh, di sini kita ini dulu panggil dulu ya, persentase jumlahnya berapa, 30. Kita akan melihat persentase 30/60 adalah N. Ini fokus. Print ya, print. Nah, 30/60 adalah 50%. Sekarang gimana kalau misalnya 100/60 misalnya? Kan totalnya lebih besar dari jumlah. Maka dia akan return false. Teman-teman perhatikan di sini bahwa yang bagian ini akan ngeprint ini yang 50 kan. Yang bagian ini akan ngeprint false. Jadi hanya salah satu return yang akan dieksekusi. Jadi nggak dua-duanya, nggak ini dan ini sekaligus di return gitu ya, tapi hanya salah satunya, tergantung kondisinya gitu. Jadi kalau misalnya ada satu return yang sudah dieksekusi, maka return selanjutnya itu tidak akan dieksekusi lagi. Jadi kalau returnnya ada lebih dari satu, maka return yang pertama saja yang akan dieksekusi. Return setelahnya itu tidak akan dieksekusi. Makanya ketika manggil yang ini 30/60, dia akan return yang total dibagi jumlah kali 100, tapi yang false-nya tidak akan di-return. False akan di-return kalau salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi. Bukan karena if else ya, ini kan if nggak ada else-nya. Returnnya tidak termasuk ke dalam if, tapi karena kalau udah ketemu return 1 dan dieksekusi, ya return yang kedua tidak akan dieksekusi. Hanya salah satunya aja. Ini juga false karena jumlahnya jumlahnya sama dengan 0 gitu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau dalam satu fungsi ada dua return, itu hanya return pertama yang akan dieksekusi. Return kedua, ketiga, dan selanjutnya itu tidak akan dieksekusi. Gitu. Jadi yang pertama kali ketemu return gitu apa? Kalau saya di sini ditambahin juga ya return, ini tetap akan return false karena misalnya yang ini gitu ya 100 dan 60 berarti kan yang ini false ya. False. Maka yang ini tidak dieksekusikan ya. Terus lanjut ke sini return false. Udah return false yang akan dieksekusi. Sedangkan return yang kedua itu tidak gitu. Jadi ketika dia ketemu return langsung eksekusi, terus return yang selanjutnya tidak akan dieksekusi lagi gitu ya. Gitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah,
Nah, di dalam fungsi itu ada variabel, ada dua jenis variabel, yaitu variabel global dan variabel lokal. Variabel global itu bisa dipanggil dari manapun dalam satu file Python. Jadi bisa dipanggil di dalam fungsi, bisa dipanggil di luar fungsi juga. Kalau variabel lokal itu adalah variabel yang hanya hidup di satu blok kode tertentu, jadi dalam satu fungsi tertentu gitu. Misalnya ada fungsi A dan fungsi B. Ini ada variabel lokal misalnya 1, 2 gitu ya, variabel 1, variabel 2. Ini ada fungsi variabel 3 dan variabel 4. Nah, variabel 1 dan variabel 2 ini hanya akan berlaku di fungsi A, tidak bisa dipanggil di luar fungsi A. Sedangkan variabel 3 dan variabel 4 hanya berlaku di fungsi B gitu ya, jadi khusus buat fungsi itu gitu. Nggak bisa variabel 1 dan variabel 2 dipanggil di B, itu nggak bisa. Begitu juga variabel 3 dan variabel 4 dipanggil di A itu tidak bisa juga. Jadi khusus gitu. Itu yang dinamakan variabel lokal. Contohnya kita punya kota gitu ya. Kota sama dengan Lamongan gitu. Kemudian kalau kota ini kita print dan langsung kota dan print dari fungsi. Kita jalankan. Nah, dapat kita lihat bahwa baik dari fungsi dan secara langsung itu kotanya tetap Lamongan. Karena kota ini adalah variabel global karena dia didefinisikannya di luar fungsi gitu. Jadi bisa dipanggil dimanapun, baik di luar maupun di dalam fungsi gitu. Kan ini di luar fungsi ya. Ini kalau ini di dalam fungsi. Oh, salah. Ini ya, namanya kami ngomong. Oh, nggak usah pakai print karena di sini udah print ya. Jangan di enter gitu. Nah, baik yang print langsung maupun dari fungsi dari hasil halo ini sama-sama Lamongan karena kota itu adalah variabel global. Dia didefinisikannya di luar fungsi. Jadi secara otomatis dia sebagai variabel global. Variabel global itu bisa diakses di luar, ini di luar fungsi dan di dalam fungsi. Jadi dimanapun gitu ya. Di luar ataupun di dalam fungsi dia bisa diakses. Sedangkan variabel lokal itu yang seperti ini. Nah, kita punya kota dan provinsi gitu ya. Provinsi yaitu Lamongan dan Jawa Timur. Terus di sini kita masih halo. Di sini kita definisikan lagi provinsi. Provinsi itu Jawa Barat. Kita print kota dan provinsi. Ini sama ya.
kota dan provinsi. Coba bandingkan yang di print langsung. Yang hasil print langsung itu adalah Lamongan dan Jawa Timur karena dia ngambilnya dari sini. Kota dia ngambilnya dari sini ya. Provinsi itu ngambilnya dari Jawa Timur. Sedangkan yang di dalam fungsi yang ini dia Lamongan dan Jawa Barat karena kotanya itu karena dia tidak didefinisikan di dalam fungsi, maka dia ngambil dari variabel global. Sedangkan provinsinya karena dia ada di dalam fungsi, dia ngambil di sini bukan yang ini gitu. Kan makanya ininya Lamongan Jawa Barat. Oke, zoom yang berikutnya ya.